Dibaca toh. Dalam pembelajaran itu, saya pikir itu kita hindari dulu, ya kita hindari dulu itu yang menyangkut tugasnya Ibu Torin. Tetapi kita lihat nilai positifnya, misalnya contohnya kalau kita bikin 1 hari, ya bikin 1 hari, kita ambil fokus masing-masing soal itu kita tayangkan, kita bahas sama-sama. Mungkin kalau sebelum kita lihat dia pun jawabannya itu kita bahas dulu. Kenapa masing-masing mungkin kita masukkan kita punya jawaban mana yang benar, kenapa dia benar, kita bahas di situ. Sehingga ya walaupun kita guru Bapak Ibu kadang-kadang pengecuan yang di dalam juga agak rumit. Ya misalnya matematika. Kan matematika di setiap itu ada soal matematika apa. Mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa menjawab itu, gitu ya. Parahnya kalau kita lakukan ini, kalau misalnya jangan 1-2 hari maksud saya. Kalau bisa juga setiap ini kita lakukan artinya betul-betul kita serius. Misalnya sore hari itu misalnya kita kumpul sedikit 10 ribu kita beli beras sedikit kita makan sambil itu kita sama-sama lihat ini kalaupun berhasil Bapak Ibu kan kita sama-sama yang untung dari teman-teman ini selain Ibu juga butuh dalam tugas itu. Tetapi ini adalah sangat luar biasa. Komunitas itu Ibu membuka diri seperti ini. Nah, kalau tidak ada yang membuka diri begini kan pasti tidak mungkin ada yang berpikir, mari kita berkumpul. Ya. Artinya ini mengingat juga teman-teman yang walaupun nanti soal yang kita bahas itu tidak 100% itu yang kita bahas, tapi gambaran-gambarannya itu pasti ada. Ya. Tidak mungkin soal yang kita download itu 100% itu yang muncul. Tapi mungkin gambaran-gambaran ini, misalnya contohnya yang di matematika itu, kadang-kadang gambar ini kalau dibalik begini, ya itu juga kadang di situ saya terkecoh di situ. Kalau dibalik begini dia seperti apa ya itu bingung saya di situ. Tetapi misalnya kalau dia muncul, kalau kita bahas artinya ada gambaran gitu, ada gambaran. Ya. Ini Bapak Ibu, saya pikir mari Bapak Ibu respon televisi yang sudah disetujui. Tinggal sore-sore ya kita di sini kan pulang jam 11:45 ya jam 12 lah. Jam 12 itu kita duduk kita tayangkan ini satu-satu kita ini ya sambil mungkin Ibu yang pandu tapi nanti juga anggaplah bahwa kita semua pemikiran itu sebelum kita muncul lihat dia punya hasil itu semua harus jawab dulu. Masing-masing. Jangan tergantung dengan Ibu Torini punya jawaban, jangan tergantung dengan Pak Lukas punya jawaban, masing-masing itu harus beri dulu jawaban. Sehingga nanti ketika kita klik itu hasilnya yang benar mana, baru kita lihat, oh ternyata benar. Yang ini, artinya kita bisa menganalisa begitu maksud saya. Kita bisa menganalisa. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Sampai ada teman yang merelakan diri untuk begitu. Saya pikir ini kalau respon Bapak Ibu sangat luar biasa maksud saya. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, terima kasih pada kita semua dengan adanya organisasi seperti ini dimasukkan hal terkait dengan ini. Menurut saya luar biasa. Artinya bahwa kalau memang dari segi aturan rapatnya mungkin ya tidak ada kaitannya dengan semester, tapi tidak ada salahnya ya kebetulan ya minus Victoria Pak Titus Eveni dan saya yakin Pak Titus dan Eveni yang kami yang mau tes karena kenapa sekolah penggerak itu ada sekolah ya membutuhkan itu juga terus nanti kalau ibu orang mau coba itu guru penggerak karena semua itu kita punya kesempatan yang sama artinya bahwa bukan saja bapak sekolah yang membutuhkan kami sebagai PU sekalipun membutuhkan karena apa PU juga seorang guru dan harus paham tentang pedagog apalagi tentang profesional pembelajaran itu sendiri. Jadi kalau memang ada ruang itu ya kalau boleh sebelum ya mungkin kan kami yang mengikuti nanti ya
minus teman-teman juga karena ada tahap kedua. Ternyata yang kami ikut ini tahap satu, tahap kedua kepala sekolah saya baca dia punya edaran. Ternyata untuk P3K, untuk CPNS kemarin dengan kepala sekolah di tahap 2 ternyata sasaran tahap 2. Jadi semuanya ini kita sama-sama menghadapi begitu ya, bukan karena kepentingan seorang. Nah, paling nanti yang dibahas sudah pasti pedagogik dan skolastik. Artinya kan di situ pedagogik berkaitan dengan kerja kita guru secara umum. Skolastik ya berkaitan dengan ya, Ali pakai sendal biru ini Mary pakai sendal merah ini. Yang berikut lagi Ali dan Mary sama-sama pakai sendal kuning di hari apa? Nanti kan pengecunya itu kan kita sama-sama kan di skolastik ini. Ya khusus di skolastik dan ini pedagogik saya rasa kita bisa forum besar seperti ini. Nah ya biar selesai begitu. Kan yang lain juga kita mau bahasa Inggris mungkin kalau kita tahu ini macam tiga ya belakang diri sendiri kalau di rumah kan begitu. Memang karena memang kita yang lain memasukkan kurang koneksi. Karena masalah keluarga sehingga motivasi belajarnya tidak dimiliki. Oleh karenanya harus membantu penyelesaian masalah psikologis dan akademik peserta didik tersebut. D. Motivasi belajar peserta didik tersebut menurun karena memiliki masalah psikologis khusus sehingga bantuan psikologis saja harus diberikan. Jadi ini tergantung dari pemahaman guru terhadap masalah psikis dan masalah akademik dari peserta didik. Jadi anak yang kita bilang pintar pada suatu waktu ulangannya anjlok, kemudian dalam beberapa rentan waktu itu anak tersebut belajar atau motivasi belajar di kelas. Misalnya Vika yang kita lihat sangat mentereng, tiba-tiba dia langsung anjlok nilai bahasa Indonesianya, kemudian dalam beberapa minggu pembelajaran bahasa Indonesia kurang dari teman-teman. Ini jawaban yang tepat yang mana? Ya, C. Atau B, motivasi belajar peserta didik menurun karena pengaruh teman. Tidak ada di sini pengaruh teman ya. Nah. Kemudian kalau A, peserta didik tersebut tidak memiliki motivasi belajar lagi karena masalah keluarga sehingga tidak ada cerita tentang keluarga di itu soal. Kemudian D, motivasi belajar peserta didik tersebut menurun karena memiliki masalah psikologis khusus sehingga bantuan psikologis saja harus diberikan. Kan? Ini bukan masalah psikologis saja tapi masalah penurunan nilai akademik. Jadi masalah psikologis siswa berpengaruh terhadap nilai atau akademik dari siswa tersebut. Jadi jawaban C, motivasi belajar peserta didik tersebut menurun karena memiliki masalah psikologis. Oleh karenanya harus dibantu penyelesaiannya sehingga proses akademiknya juga meningkat. Dan kita supaya ketika kita sekolah. Pak Halim, ini soal bahasa Indonesia, pedagogik bahasa Indonesia semua ya. Mohon maaf matematika, tapi kita coba gunakan yang bahasa Indonesia saja. Pak Halim merupakan guru bahasa Indonesia. Setiap harinya harus mendesain pembelajaran yang akan dilaksanakan. Desain tersebut tertuang rapi dalam dua hal yang menjadi dasar penyelenggaraan pembelajaran, yaitu silabus dan RPP. Bagi guru pemula, misalnya kayak guru Ibu Arni, seperti Pak Halim, hal mendasar yang harus disadari dari silabus dan RPP adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar
Sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Sebelum kita berikan jawaban, kita berikan dulu argumen. Argumen tentang silabus dan RPP. Pak Lukas. Terima kasih atas kesempatannya. Yang berkaitan dengan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Berkaitan dengan silabus, ini menurut saya yang saya baca bahwa silabus itu disusun oleh satuan pendidikan pusat dan dikembangkan oleh sekolah masing-masing yang mengarahkan pada RPP, jadi dikembangkan oleh guru mata pelajaran masing-masing dengan rujukannya bahwa bergantung pada kondisi sekolah masing-masing dengan jam pelajaran masing-masing guru mata pelajaran. Terima kasih. Oke, ya jawabannya dilihat di atas. Ya, jawabannya itu menurut saya A. Oke, ya jawabannya itu silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Jadi setiap menurut Permendikbud nomor 13 itu RPP itu dibentuk dari silabus dan kompetensi yang kita harus capai dalam sebuah pembelajaran adalah kompetensi dasar. Jadi di dalam silabus itu ada kompetensi dasarnya. Kemudian RPP yang kita buat itu mengarahkan kita pada kompetensi dasar yang ada pada silabus. Dan tujuan pembelajaran, indikator ketercapaian pembelajaran, penilaiannya itu harus mengarah pada kompetensi dasar. Kompetensi dasar, kompetensi minimum dari pembelajaran itu. Misalnya kompetensi dasarnya menyimpulkan teks ulasan. Jadi sedapat mungkin anak-anak itu harus mampu menyimpulkan sebuah teks ulasan. Atau kalau dalam matematika mungkin bisa tolong jelaskan dulu deh, kompetensi dasar apa? Misalkan kalau matematika itu untuk misalkan kalau pada matematika itu kompetensi dasar yang berkaitan dengan dan perbandingan berbalik nilai dengan menggunakan oke. Jadi sedapat mungkin anak-anak harus dapat membedakan perbandingan senilai. Baik itu dia menggunakan tabel, baik menggunakan grafik, maupun menggunakan persamaan. Jadi itu kompetensinya, dan itu dalam penilaian itu hanya sebatas itu, tidak boleh meningkat dari membedakan. Kompetensi minimum yang harus dicapai. Oke, kita masuk lagi soal berikutnya. Sebelum mengajar, guru selalu dituntut untuk mempersiapkan rencana pembelajaran terlebih dahulu.
Persiapan tersebut untuk memudahkan jalannya pembelajaran yang dilaksanakan dan tidak keluar dari tujuan pembelajaran. Dalam penyusunan RPP, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, beberapa komponen yang terdapat dalam RPP sebagai berikut. 1. Kompetensi dasar, mengenal kegiatan bermusyawarah. Indikator menyebutkan 2 ciri kegiatan bermusyawarah. Tujuan pembelajaran, setelah pelaksanaan pemilihan ketua kelas, siswa dapat menyebutkan 2 ciri kegiatan musyawarah dengan benar. Berdasarkan komponen RPP tersebut, prinsip pengembangan RPP yang digunakan oleh guru adalah A. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. C. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. D. Keterkaitan dan keterpaduan. Di sini memberikan umpan balik dan tindak lanjut ini artinya dari setiap indikator itu ada umpan baliknya, ada tindak lanjutnya. Kemudian kalau mendorong partisipasi aktif peserta didik, ini berkaitan dengan ABCD dalam penyusunan RPP. Di sini audiensnya yaitu peserta didiknya, behaviornya yaitu tindakannya, conditionnya dengan degree ABCD. Degree itu tujuannya, conditionnya dengan menggunakan metode discovery learning, peserta didik itu dapat menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi itu behavior dengan baik, itu condition. Ya, mungkin ini ada yang bisa jelaskan ini apa yang benar, Ibu Meldi sebagai seorang guru PPKN, karena kenapa harus keterkaitan dan keterpaduan? Nah, di sini pilihan metode yang benar itu keterkaitan dan keterpaduan. Nah, di sini jadi setiap RPP yang dibuat atau yang dikembangkan di situ dia harus sesuai dengan materi pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai di dalam KD tersebut. Penjelasannya saya bantu berdasarkan cerita di atas yang dipilih ini keterkaitan dan keterpaduan karena prinsip pengembangan RPP itu kompetensi dasar mengenal kegiatan musyawarah, ada keterkaitan dengan indikator menyebutkan 2 ciri kegiatan bermusyawarah, ada keterpaduan dan keterkaitan dengan tujuan pembelajaran setelah pelaksanaan. Jadi keterkaitannya tentang materi musyawarah semua. Ya? Oke. Bu Mira melaksanakan pembelajaran membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen dengan menunjuk beberapa siswa. Siswa yang telah ditunjuk diminta untuk mengikuti beberapa aturan yang telah ditetapkan oleh Bu Mira agar tujuan pembelajaran tercapai. Setiap siswa yang telah ditunjuk tidak dapat
berbuat sekendak hati mereka sendiri, karena harus patuh terhadap aturan tersebut. Model pembelajaran yang digunakan Bu Mira adalah A. Model games, B. Project based learning, C. Pembelajaran kooperatif, D. Diskusi. Jawaban yang benar adalah C. Pembelajaran kooperatif. Karena Saya kenapa saya bilang C? Saya lihat di situ dari suruhan pertanyaannya, di situ anak-anak tidak bekerja sekehendak hati sendiri. Berarti mereka harus melakukan kerjasama antara satu siswa dengan siswa yang lain atau peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain. Berarti kalau ada antara satu siswa dengan siswa lain bekerja sama berarti harus kooperatif. Itu menurut saya, jadi saya pilih jawaban C. Oke. Ya. Ada yang lain? Ini pembelajaran berkelompok. Tetapi pembelajaran metode games lebih mengarahkan pada aturan-aturan. Kita lihat di sini. Setiap siswa yang telah ditunjuk tidak dapat berbuat sekehendak hati mereka harus patuh terhadap peraturan tersebut. Kalau model games itu kita bilang pembelajaran model game itu kan tidak, misalnya kalau kita main kartu itu aturan kartu yang kita ikut. Kemudian aturan main catur itu kan aturan catur yang kita ikut toh. Jadi pembelajaran yang dilakukan Ibu Mira ini lebih ke metode games. Kalau ada kata-kata peraturan itu games dalam pembelajaran. Dan kita bisa pakai metode games dalam pembelajaran. Pembelajaran kooperatif, pembelajaran discovery learning, pembelajaran project based learning itu juga menggunakan kooperatif juga, tetapi di sini model yang tepat, model pembelajaran games. Dia sama dengan model pembelajaran diskusi. Jadi di dalam pembelajaran kooperatif digunakan pembelajaran games. Seperti itu. Bisa ya? Oke, mungkin untuk hari ini sekian dulu. Kita lanjut besok, lusa kita saling berkolaborasi, dan mungkin besok ada lagi teman coach yang lain, yaitu Pak Titus, Ibu Veronica, untuk bisa membantu kita membahas soal-soal persiapan PPG. Sampai jumpa. Salam.